Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 9, Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tugas analisis isu kontemporer, yaitu terkait isu-isu kontemporer yang telah kami temui dan kami analisis. Beberapa isu yang kami temui adalah 1. Kehidupan toleransi di lingkungan kampus. 2. Perubahan iklim, serta 3. Terorisme. Isu pertama mengenai kehidupan toleransi di lingkungan kampus. Kami mengangkat isu ini karena lekat dengan keseharian kami di kampus tempat kami mengajar. Kampus adalah lembaga pendidikan yang di dalamnya ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang berasal dari beragam latar belakang melakukan interaksi setiap hari. Maka potensi terjadinya gesekan tentu sangat besar bila tidak dibarengi dengan toleransi yang baik. Isu kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia memiliki dampak yang sangat luas pada kehidupan masyarakat, termasuk juga masyarakat di negara kita. Perubahan iklim tidak hanya tentang kenaikan suhu, atau yang sering kita sebut dengan pemanasan global. Perubahan iklim membawa implikasi yang jauh lebih serius, yaitu berubahnya sistem iklim yang mempengaruhi proses alamiah yang terjadi di bumi dan kehidupan manusia, seperti hutan, keanekaragaman hayati, kualitas dan kuantitas air, ekosistem wilayah pesisir, kesehatan, lahan pertanian, dan sebagainya. Melihat urgensinya, isu perubahan iklim perlu ditangani dengan segera dan sebaik-baiknya. Isu yang ketiga adalah terorisme. Isu terorisme adalah salah satu isu yang besar yang banyak dibicarakan di negara kita, Indonesia. Ada beberapa kasus yang terjadi. Misalnya, yang pertama, bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009. Kejadian yang kedua, ada bom dan baku tembak di Jalan MH Tamrin tahun 2016. Yang ketiga, ada kejadian bom di Gereja Katedral Makassar tahun 2021. Dan yang terakhir, ada teror kelompok separatis teroris Papua yang masih mengancam hingga hari ini. Terorisme yang tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa mampu menjadi ancaman yang sangat membahayakan bagi kedaulatan negara karena dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap NKRI. Isu ini pun perlu dikelola dengan serius, strategis, dan menyeluruh agar bisa menumpas akar-akar terorisme yang terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari urgensinya, perubahan iklim sangat perlu dibahas karena dampaknya yang telah mulai kita rasakan bersama, termasuk beberapa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Jika dibiarkan, maka dampak dari perubahan iklim akan semakin memburuk. Dari 3 isu kontemporer yang ada, kelompok kami akan menganalisis lebih dalam pada topik perubahan iklim. Mengapa isu perubahan iklim? Karena perubahan iklim menjadi masalah global yang menuntut penanganan segera dari semua pihak. Terlebih lagi negara kita, Indonesia, yang digadang-gadang menjadi salah satu negara yang turut memperlambat kenaikan suhu dunia dengan luas hutan tropisnya. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakan yang kita kenal dengan pemanasan global. Jadi apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan, mulai dari dasawarsa dan jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, hingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peristiwa ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh alam, melainkan juga oleh aktivitas manusia. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan, dan perubahan tata guna lahan.
Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi permukaan laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, kekeringan panjang, dan mencairnya es di kutub. Perubahan iklim sudah kita rasakan, jadi bagaimana cara kita menghentikan ini? Kita bisa melakukan aksi kecil dalam aktivitas sehari-hari mulai dari diri sendiri. Kita bisa beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke kendaraan umum seperti bis, kereta, bersepeda, atau berjalan kaki. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri, memakai tumbler daripada menggunakan botol plastik sekali pakai, mengganti penggunaan tempat makan styrofoam dengan tempat makan yang bisa dipakai berulang-ulang. Menghemat penggunaan energi listrik di rumah dan di kantor dengan cara mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan lagi. Menghindari membakar sampah dan membuang sampah pada tempatnya dengan memilah sampah sesuai jenisnya. Reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti botol plastik atau kantong plastik. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali, seperti mendaur ulang kertas dan plastik menjadi barang yang bermanfaat. Aksi sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perubahan iklim. Bila dilakukan konsisten setiap waktu akan menjadi kebiasaan baik. Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa dampak untuk kebaikan untuk bumi kita. Bersama-sama kita bisa melakukan perubahan untuk bumi yang lebih baik untuk masa depan kita dan generasi berikutnya. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim.